Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pembelajaran PKBM Al-Amin Mawasangka Paket B, selamat datang dalam pembelajaran Matematika Dasar. Perkenalkan, saya Safia yang akan mendampingi Bapak dan Ibu dalam memahami berbagai konsep dasar matematika dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mulai dari hal-hal dasar yang menjadi fondasi penting dalam berhitung dan memahami angka. Jangan khawatir, pembelajaran ini telah dirancang agar mudah diikuti meskipun sudah lama tidak berjumpa dengan pelajaran matematika. Tujuan kita bukan sekedar bisa menghitung, tetapi juga memahami manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat berbelanja, mengatur keuangan, atau membuat perhitungan sederhana di pekerjaan. Mari kita belajar bersama dengan semangat dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan setiap langkah kecil adalah kemajuan yang berarti. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Baik, sebelum kita mempelajari materi pertama ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran ini yang pertama, mampu memahami dan menuliskan bilangan cacah sampai 1000. Yang kedua, dapat menentukan nilai tempat dari bilangan cacah. Yang ketiga, mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah. Dan yang keempat, mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang mari kita mulai mempelajari materi pertama, yaitu bilangan dan lambang bilangan cacah sampai 1000. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan terus bertambah satu demi satu tanpa batas. Jadi bilangan cacah itu meliputi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya terus bertambah tanpa batas. Untuk mempermudah pemahaman Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan ilustrasi di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan kubus-kubus satuan yang mewakili jumlah bilangan. Pertama, satu kubus melambangkan satu satuan. 2 kubus melambangkan 2 satuan. 3 kubus melambangkan 3 satuan. Dan begitu seterusnya hingga sampai 10 kubus 10 satuan. Dari sini kita dapat melihat bahwa setiap kali jumlah kubus bertambah 1, nilainya juga bertambah 1. Inilah yang disebut konsep kenaikan bilangan cacah secara berurutan. Baik, saya ulangi. Setiap kali jumlah kubus bertambah 1, setiap kali jumlah kubus bertambah 1, nilainya juga bertambah 1. Itulah yang disebut dengan konsep kenaikan bilangan cacah secara berurutan. Dengan memahami satuan ini, nantinya Bapak dan Ibu akan lebih mudah mempelajari konsep puluhan, ratusan, hingga ribuan. Karena semuanya berasal dari penjumlahan satuan-satuan kecil seperti pada gambar ini. Mari kita ingat bersama bahwa bilangan cacah itu selalu bertambah tanpa batas. Dimulai dari angka 0, terus bertambah 1 tanpa batas.
Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu nilai tempat bilangan cacah sampai 1000. Tadi kita sudah belajar bahwa bilangan tersusun dari satuan-satuan kecil yang terus bertambah tanpa batas. Kali ini kita akan mengenal bagaimana satuan-satuan kecil tersebut dikelompokkan menjadi puluhan dan ratusan. Baik, silakan perhatikan gambar dan ilustrasi di atas. Pada gambar pertama, terdapat satu kotak kecil atau satu kubus kecil. Satu kubus kecil ini disebut sebagai satu satuan. Kita lanjut pada gambar yang kedua. Pada gambar kedua, terdapat 10 kubus satuan yang disusun berjajar. 10 kubus satuan yang disusun berjajar ini disebut sebagai satu puluhan. Jadi satu kubus yang disusun secara berjajar sebanyak 10 satuan itu disebut sebagai satu puluhan. Artinya bahwa satu puluhan itu nilainya sama dengan 10 satuan. Saya ingatkan kembali, satu puluhan nilainya sama dengan 10 satuan. Kita lanjut pada gambar di bawah atau gambar ketiga. Pada gambar tersebut terdapat 10 batang puluhan yang ditumpuk. Maka terbentuklah sebuah kotak besar yang terdiri dari 100 satuan. Kotak besar ini disebut sebagai satu ratusan. Saya ulangi lagi. Kotak besar ini terdiri dari 100 satuan atau disebut juga sebagai satu ratusan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai dari satu ratusan itu sama dengan 10 puluhan. Atau sama juga dengan 100 satuan. Dengan memahami nilai tempat ini, Bapak dan Ibu akan lebih mudah membaca dan menuliskan bilangan yang lebih besar seperti 125, 348, atau 999. Setiap angka di dalam bilangan memiliki tempat dan nilai yang berbeda. Apakah dia berada di satuan, puluhan, atau ratusan? Itu tergantung pada nilai tempat yang dimiliki oleh angka tersebut. Sebagai contoh awal, contohnya pada bilangan 236. Nilai 236 ditulis dengan angka 236. Dengan angka 6 menempati angka satuan karena dia berada paling belakang. Kemudian angka 3 menempati angka puluhan karena dia berada pada tempat yang di tengah, yaitu tempat puluhan. Dan angka 2 menempati angka ratusan karena dia berada paling depan. Jadi nilainya itu adalah 200 ditambah 30 ditambah 6 menjadi 236.
Oke, baiklah. Sekarang mari kita perhatikan contoh bilangan yang ada pada gambar. Bilangan yang ada pada gambar adalah bilangan 251 yang ditulis dengan angka 251. Bilangan 251 ini terdiri dari 3 angka, yaitu angka 2, angka 5, dan angka 1. Setiap angka memiliki tempat dan nilai yang berbeda. Kita mulai dari angka 2. Angka 2 ada di posisi ratusan. Dia berada paling depan. Artinya nilainya adalah 200. Selanjutnya angka 5. Angka 5 menempati posisi puluhan. Nilainya adalah 50. Dan terakhir adalah angka 1 berada di posisi satuan. Nilainya adalah 1. Jika kita menjumlahkan semuanya, 200 ditambah 50 ditambah 1, maka hasilnya adalah 251. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bahwa posisi setiap angka menentukan nilainya, meskipun angka yang digunakan sama. Nilainya bisa berbeda tergantung tempatnya. Misalnya angka 2. Angka 2 ini bisa berarti 2 satuan, atau 20, atau 200. Tergantung dia berada di satuan, puluhan, atau ratusan. Itulah sebabnya memahami nilai tempat sangat penting dalam berhitung dan membaca bilangan. Baik, kita lanjut pada contoh kedua. Di sini kita punya 3 angka, yaitu angka 3, 1, dan 5. Dalam nilai tempat bilangan cacah, 3 angka ini dibaca sebagai 315. Dengan angka 3 yang menempati nilai tempat ratusan, sehingga bernilai 300. Angka 1 menempati nilai puluhan, sehingga bernilai 10, dan angka 5 yang menempati nilai tempat satuan yang bernilai 5. Jadi 3 angka ini dibaca sebagai 315. Baik, kita lanjut dengan membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 1000. Namun sebelum itu, Bapak dan Ibu perlu berkenalan dengan 3 simbol perbandingan bilangan. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa simbol untuk membandingkan bilangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbol sama dengan, yang kedua yaitu simbol lebih kecil, dan yang ketiga yaitu simbol lebih besar. Oke, kita bahas simbol yang pertama, yaitu sama dengan. Simbol sama dengan tandanya seperti ini. Simbol ini berarti nilainya sama. Angka sebelah kiri dan angka sebelah kanan nilainya itu setara. Contohnya, 5 sama dengan 5. Artinya angka 5 sama dengan angka 5. Contoh lainnya ada 7 tambah 3 sama dengan 10. Artinya hasil penjumlahan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Atau nilai hasil dari penjumlahan 7 ditambah 3 itu nilainya setara atau sama dengan 10. Yang kedua yaitu simbol lebih kecil. Simbol ini digunakan ketika angka di sebelah kiri lebih kecil daripada angka di sebelah kanan. Contohnya, 2 lebih kecil dari 6. Cara mudah mengingatnya yaitu bagian mulut simbol
bagian mulut simbol selalu menghadap ke angka yang lebih besar. Kita lanjut pada simbol yang ketiga, yaitu lebih besar. Tandanya seperti ini. Simbol ini dipakai ketika angka di sebelah kiri lebih besar daripada angka di sebelah kanan. Contohnya, 8 lebih besar dari 3. Artinya, angka 8 lebih besar daripada angka 3. Ingat, mulut simbol juga selalu menghadap ke angka yang lebih besar. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti ibu punya 120 buah cabai dan tetangga ibu punya 95 buah cabai. Maka cabai milik ibu lebih banyak dibandingkan cabai milik tetangga ibu. Contoh keduanya misalnya harga gula 1 kilo itu 13.000 dan harga tepung 1 kilo 14.500. Maka harga gula lebih murah dibandingkan harga tepung, atau 13.000 lebih kecil daripada 14.500. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara membedakan simbol lebih kecil dan lebih besar. Untuk membedakan kedua simbol tersebut, yaitu lebih kecil dan lebih besar, coba Bapak Ibu perhatikan pada gambar ini. Kita mulai dari simbol yang paling atas, yaitu simbol lebih kecil. Simbol lebih kecil bisa kita bayangkan bentuknya seperti huruf K. Caranya yaitu cukup tarik garis lurus di sebelah kiri seperti gambar di bawah ini, maka akan membentuk huruf K. Huruf K bisa kita arahkan ke kata yang kecil. Artinya bahwa tanda ini merupakan simbol lebih kecil. Selanjutnya, pada simbol yang kedua yaitu simbol lebih besar. Kita gunakan huruf B sebagai pengingat. B artinya besar ya. Caranya sama seperti simbol yang pertama, yaitu cukup dengan menarik garis di sebelah kiri seperti pada gambar di bawah ini. Jadi tanda ini merupakan simbol lebih besar. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi bingung menghadapi dua simbol yang mirip. Cukup ingat huruf K untuk kecil dan huruf B untuk besar. Maka simbol lebih kecil dan lebih besar akan mudah dibedakan. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan belajar cara membandingkan bilangan. Tujuannya supaya kita bisa tahu bilangan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Untuk membandingkan bilangan, kita perlu melihat nilai tempatnya terlebih dahulu. Mulai dari nilai tempat ratusan, puluhan, kemudian yang terakhir yaitu satuan. Mari kita perhatikan contoh di atas. Pada contoh terdapat dua bilangan, yaitu bilangan 339
dan bilangan 421. Bilangan 339 terdiri dari 3 yang menempati nilai ratusan, kemudian angka keduanya itu 3 yang menempati nilai puluhan, dan angka yang terakhir yaitu 9 yang menempati nilai satuan. Sedangkan bilangan 421 terdiri dari 4 yang menempati nilai ratusan, 2 yang menempati nilai puluhan, dan 1 yang menempati nilai satuan. Langkah pertama dalam membandingkan adalah melihat angka pada posisi ratusan. Pada bilangan 339, angka ratusannya adalah 3. Sedangkan pada bilangan 421, angka ratusannya adalah 4. Jadi kita bisa tahu bahwa angka 3 itu lebih kecil dari 4. Artinya, bilangan 339 lebih kecil daripada bilangan 421. Dalam matematika, hal ini ditulis seperti ini. 339 lebih kecil, mulutnya mengarah ke angka yang lebih besar, atau ingat huruf K. 400 lebih kecil dari 421. 339 kurang dari 421. Jadi kalau kita urutkan kedua bilangan ini dari yang kecil ke besar, hasilnya adalah 339, kemudian baru 421. Dengan memahami cara ini, Bapak dan Ibu bisa lebih mudah membandingkan bilangan yang lain. Cukup dengan melihat posisi ratusan, puluhan, dan satuannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan belajar cara menjumlahkan bilangan cacah sampai 1000. Penjumlahan ini melibatkan penambahan nilai tempat pada satuan, puluhan, dan juga ratusan. Artinya, kita akan menjumlahkan angka-angka yang memiliki nilai tempat yang sama. Oke, silakan perhatikan pada contoh penjumlahan di bawah ini. 345 ditambah 123 sama dengan titik. Oke, mari kita jawab secara bersama-sama. Yang pertama, kita susun kedua bilangan ini dengan posisi yang sejajar. Artinya, angka ratusan sejajar dengan ratusan, angka puluhan sejajar dengan puluhan, dan satuan sejajar dengan satuan. Jadi, tulisannya itu angka 3 sejajar dengan 1, yang merupakan nilai tempat ratusan, kemudian angka 4 sejajar dengan 2, yang merupakan nilai tempat puluhan, kemudian 5 sejajar dengan 3, yang merupakan nilai tempat satuan. Kemudian kita hitung dari sebelah kanan ke kiri, atau dari belakang ke depan. Kita mulai dari nilai tempat satuan. Nilai tempat satuan kita memiliki 5 ditambah 3. Jadi 5 ditambah 3 hasilnya itu 8. Tuliskan angka 8 pada kolom satuan. Selanjutnya pada nilai tempat puluhan. Kita jumlahkan angka puluhan. Angka puluhan di sini terdiri dari 4 dan 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6.
tulisan 6 kita tulis sejajar dengan 4 dan 2. Selanjutnya angka ratusan. Angka ratusan pada contoh kita memiliki angka 3 dan 1. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita tulis angka 4 sejajar dengan 3 dan 1. Sekarang kita bisa lihat hasil akhirnya, yaitu 345 ditambah 123, hasilnya adalah 468. Baik, setelah kita belajar tentang penjumlahan, sekarang kita akan mempelajari cara melakukan pengurangan bilangan cacah sampai 1000. Pengurangan artinya mengambil sebagian dari jumlah yang ada. Dalam matematika, pengurangan dilakukan dengan mengurangkan nilai tempat dari satuan, puluhan, kemudian ratusan secara berurutan. Oke, selanjutnya perhatikan contoh pengurangan di bawah ini. 534 dikurang dengan 213. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil dari pengulangan kedua bilangan ini yaitu yang pertama kita susun kedua bilangan dengan posisi yang sejajar. Artinya angka ratusan sejajar dengan ratusan, puluhan sejajar dengan puluhan, dan satuan sejajar dengan satuan. Oke, jadi kita mendapatkan bahwa angka 4 sejajar dengan 3 pada nilai tempat satuan, angka 3 sejajar dengan 1 pada nilai tempat puluhan, dan angka 5 sejajar dengan 2 pada nilai tempat ratusan. Sekarang kita mulai menghitung dari arah kanan ke kiri atau dari belakang ke depan. Atau lebih mudahnya kita mulai dari nilai tempat satuan. Oke, pada nilai tempat satuan kita memiliki angka 4 dikurang 3. 4 kurang 3 hasilnya adalah 1. Tuliskan 1 sejajar dengan 4 dan 3 yang sama-sama memiliki nilai tempat satuan. Selanjutnya pada nilai tempat puluhan. Pada nilai tempat puluhan kita mempunyai angka 3 dan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Tuliskan 2 sejajar dengan 3 dan 1. Atau sejajar dengan nilai tempat puluhan. Yang terakhir yaitu angka 5 dan 2 yang berada pada nilai tempat ratusan. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Tuliskan 3 sejajar dengan 5 dan 2 atau sejajar dengan nilai tempat ratusan. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Jadi hasil dari 534 dikurang 213 hasilnya adalah 321. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada video ini, saya sudah menyiapkan sebuah kuis singkat yang berjumlah 5 soal dengan waktu pengerjaan 30 detik untuk setiap soalnya. Kuis ini bukan untuk menguji siapa yang paling pintar, tetapi sebagai latihan ringan untuk memastikan bahwa materi yang baru kita pelajari benar-benar dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak dan Ibu, saya harap kuis ini dijawab dengan santai, tidak perlu tegang,
Anggap saja ini sebagai kesempatan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah soal pertama dari kuis ini. Isilah titik-titik dengan tanda pertidaksamaan atau persamaan. Dari kedua angka ratusan ini, manakah opsi yang benar? Apakah opsi A, B, atau C? Silakan Bapak Ibu pilih. Saya memberikan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan ini adalah jawaban yang tepat untuk soal pertama. Jawaban yang tepat pada soal pertama yaitu opsi B. 378 lebih besar dari 345. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan kedua dari kuis ini. Soalnya masih sama, yaitu menentukan nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan dari kedua angka ratusan sebelah kanan dan kiri ini. Jadi silakan Bapak Ibu pilih opsi A, B, atau C yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas. Waktu 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik, 30 detik telah berlalu dan ini adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua, yaitu opsi C. 189 lebih kecil dari 206. Dan opsi C adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini. Baik, ini adalah pertanyaan ketiga dari kuis ini. Soalnya masih sama, Bapak dan Ibu diminta untuk memilih opsi yang tepat untuk ditempatkan di titik-titik di atas. Apakah opsi A, B, atau C? Silakan Bapak Ibu pikirkan dengan baik. 30 detik. Saya mulai dari sekarang. Baik, 30 detik telah berlalu dan opsi A adalah jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas. 705 sama dengan 705, artinya nilai sebelah kanan sama dengan nilai sebelah kiri. 705 sama dengan 705. Baik, kita lanjut pada pertanyaan keempat. Hasil dari 341 ditambah 213 adalah, silakan Bapak Ibu hitung dengan baik hasil penjumlahan dari dua angka ratusan di atas. Untuk waktu 30 detik,
Saya mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan terakhir pada video ini. Soalnya yaitu hasil dari 780 dikurang 435 adalah, silakan Bapak Ibu hitung dengan baik dan tentukan jawaban yang tepat dari opsi A, B, C, dan D. Waktu 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, 30 detik telah berlalu dan opsi D adalah jawaban yang tepat pada pertanyaan kelima ini. Hasil dari 780 kurang 435 adalah 345. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam kuis pada video ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Saya akhiri video ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti bacaan doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.